Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube SC Saropna Channel. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang Misteri Roro Jonggrang. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Di desa terpencil di lereng Gunung Merapi, tersimpan sebuah legenda yang membuat nyali siapapun yang mendengarnya ciut. Mereka menyebutnya, kutukan Nyai Jonggrang, kisah yang telah hidup selama berabad-abad. Konon, malam-malam tertentu saat bulan purnama memancarkan cahaya pucatnya, sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai, mata merah menyala, dan senyum dingin, sering terlihat berkelebat di antara pepohonan, mengeluarkan suara rintihan yang membuat darah berhenti mengalir. Ia tidak sekadar menampakkan diri, tapi membawa aroma anyir darah dan bunga kamboja yang layu, pertanda kematian yang mengerikan. Legenda dimulai ketika seorang raja memaksa Nyai Jonggrang, putri tercantik di tanah Jawa, untuk menikah dengannya. Namun, sang putri yang cerdas memutar otak, berusaha menghindari pernikahan itu dengan memberikan syarat mustahil, 1000 candi dalam satu malam. Sang raja yang sakti tidak menyerah, memanggil roh-roh gaib dari dalam tanah untuk membantunya. Langit malam berubah mencekam, dipenuhi suara gemuruh dan gemerincing lonceng kematian. Namun, Nyai Jonggrang dengan tipu muslihatnya berhasil menggagalkan usaha sang raja. Ia menipu dengan menyalakan api dan ayam jantan berkokok lebih awal. Amarah sang raja memuncak, mengutuk Nyai Jonggrang menjadi batu, menjadikannya arca di tengah candi terakhir. Sejak saat itu, arca batu Nyai Jonggrang tidak pernah lagi tenang. Arca tersebut diyakini menjadi rumah bagi roh sang putri yang marah, terperangkap dalam kutukan abadi. Orang-orang yang nekat datang ke candi saat malam tiba sering mendengar suara bisikan halus, memanggil nama mereka, mengajak berbicara dengan suara yang begitu lembut namun menakutkan. Mereka yang kurang beruntung akan melihat bayangan perempuan dengan gaun putih kusam, duduk di atas batu, menangis terseduh-seduh, sebelum tiba-tiba mendongak dan menatap mereka dengan mata yang hitam pekat, seolah ingin merenggut nyawa siapa saja yang berani mengusik ketenangannya. Banyak cerita menyeramkan beredar di kalangan penduduk sekitar. Seorang pemuda yang penasaran pernah mencoba mendekati candi itu pada malam Jumat Kliwon. Ia pergi dengan membawa kamera, berniat merekam fenomena gaib. Namun, apa yang terjadi padanya menjadi misteri yang tak terpecahkan. Rekaman yang ia bawa hanya memperlihatkan candi kosong dengan suara angin yang berdesir. Namun, di akhir video, terdengar suara tertawa kecil yang sangat jelas, diikuti dengan desah nafas berat dan suara bisikan, "Kenapa kau datang mencariku?" Pemuda itu ditemukan tergeletak pingsan keesokan paginya dengan rambut yang memutih, matanya kosong menatap langit, dan sejak itu ia tidak pernah berbicara lagi, seolah lidahnya terbelit oleh ketakutan yang tak terucapkan. Kisah lain terjadi pada sekelompok pendaki yang tidak percaya pada legenda tersebut. Mereka memutuskan untuk bermalam di sekitar candi, menantang sosok Nyai Jonggrang. Malam itu langit tiba-tiba berubah gelap, bulan purnama tertutup awan hitam tebal, dan udara menjadi dingin seperti menyentuh es. Salah satu dari mereka mendengar suara langkah kaki di belakangnya, namun saat ia menoleh, tak ada siapapun. Langkah itu semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang berjalan semakin dekat, tapi tak ada bayangan terlihat. Tiba-tiba, salah satu pendaki menjerit, menunjuk ke arah pohon besar. Di sana, tergantung sosok perempuan dengan rambut hitam panjang menutupi wajah, tubuhnya melayang-layang seperti tersapu angin.
Namun, yang paling menyeramkan adalah saat sosok itu perlahan menoleh, menunjukkan wajah pucat pasi dengan senyum mengerikan, gigi-giginya tajam seperti taring. Mereka melarikan diri dengan panik, namun hanya beberapa yang berhasil kembali. Sisanya ditemukan di dasar jurang, tubuh mereka membiru, dengan ekspresi wajah ketakutan seolah-olah mereka melihat kematian itu sendiri. Penduduk desa percaya bahwa Nyai Jonggrang tidak pernah menerima kedamaian setelah dikutuk. Setiap malam bulan purnama, kabut tebal selalu turun dari gunung, menyelimuti candi dengan aura kelam. Orang-orang yang tersesat di kabut itu sering mendengar suara perempuan yang bernyanyi dengan nada melankolis, sebuah lagu Jawa kuno tentang cinta yang dikhianati dan dendam yang tak pernah padam. Beberapa penduduk yang mencoba mengusir roh tersebut dengan doa atau ritual malah mendapatkan balasan yang lebih mengerikan. Pohon-pohon di sekitar rumah mereka tiba-tiba kering, burung-burung mati di atap, dan setiap malam mereka terbangun dengan suara langkah kaki di dalam rumah, meskipun tak ada siapapun di sana. Banyak yang percaya bahwa Nyai Jonggrang masih menunggu, bukan menunggu orang yang mengusiknya, tapi menunggu seseorang yang bisa membebaskannya dari kutukan abadi. Namun, mereka yang mencoba seringkali malah menjadi korban berikutnya, tersesat dalam labirin tak terlihat di dalam hutan, atau hilang begitu saja tanpa jejak, hanya menyisakan bisikan-bisikan samar dan rintihan yang terdengar di malam hari. Dan saat malam semakin larut, saat angin berhenti berhembus, terdengar suara pelan dari arah candi, sebuah bisikan yang terdengar jelas di antara keheningan, "Aku belum selesai. Kutukanku masih hidup." Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.